ada radang di selaput jantungnya, ada radang di otot jantungnya, ya, atau juga dia radang di pembuluh darah jantung. Jadi dia bisa di mana-mana. Kalau dia sesak napas, itu harus kita curigai bahwa ada penurunan fungsi jantung nih. Halo Maya Friends, jumpa lagi di Maya Pada Hospital Podcast bersama saya Dr. Marsilia. Nah Maya Friends, di episode sebelumnya kita itu sudah membahas mengenai MIS-C atau Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, di mana MIS-C ini merupakan komplikasi yang cukup serius ya, yang bisa mengenai anak-anak atau bayi yang sebelumnya pernah terinfeksi COVID. Nah jadi jangan lupa untuk tonton episode sebelumnya, kita sudah membahas MIS-C secara umum. Pada podcast episode kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai dampak MIS-C pada jantung anak. Hari ini saya sudah ditemani oleh Dr. Olvi Lelia, SPJPK, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan jantung anak dari Maya Pada Hospital Jakarta Selatan. Selamat sore Dr. Olvi. Selamat sore. Ya, apa kabar Dok? Semangat Dok? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik Dok. Nah, ini Maya Friends kan pengen tahu nih Dok, sebenarnya banyak juga yang nanya karena kemarin di episode sebelumnya jantung itu salah satu organ yang bisa terdampak MIS-C ini Dok. Ya benar. Dok. Jadi secara point of view dari seorang dokter jantung, sebenarnya MIS-C ini bisa mengenai jantung anak tuh kemungkinannya itu seberapa Dok? Gitu. Dan apakah berbahaya Dok kalau mengenai organ jantung? Oke, jadi kalau untuk jantungnya sendiri memang cukup banyak ya. Kalau dari studi ya sekitar 80%. Tapi itu kita ketahuinya kebanyakan dari hasil laboratorium ya. Cuma kalau untuk gejalanya itu nggak banyak. Jadi pada beberapa kasus seharusnya tuh gejalanya memang ada yang sesak napas gitu, atau ada perbatasan aktivitas ya. Jadi ada pembatasan aktivitas, capek-capek. Jadi kalau dia bermain dia berhenti dulu gitu. Nah kalau untuk jantungnya sendiri itu biasanya timbul karena ada peradangan di jantung. Jadi bukan penyakit jantung yang sudah ada, tapi kebanyakan karena memang peradangan. Jadi kan MIS-C ini memang akibat dia menyebabkan masalah radang ya. Nah, jadi radangnya itu termasuk salah satunya di jantung, seperti itu. Jadi kita harus cek. Cuman untuk peradangan ini dia macam-macam. Ada radang di selaput jantungnya, ada radang di otot jantungnya, ya. Atau juga dia radang di pembuluh darah jantung. Jadi dia bisa di mana-mana. Nah itu mestinya kita lihat apakah lokasinya itu di mana? Di mana ya Dok? Nah Dok, mungkin sedikit bertanya nih Dok. Tadi kan dokter bilang ada di selaput, otot, dan pembuluh darah. Kalau dari gejalanya sendiri akan ada bedanya nggak Dok? Melihatnya tentu saja dari pemeriksaan rekam jantung. Kita tahunya dengan nama lain kardiogram ya, EKG, atau juga dengan melakukan ekokardiografi ya. Jadi kita USG jantung lah istilahnya. Nah, kalau misalnya di situ dilakukan, kita lihat kok hasil pemeriksaan laboratoriumnya ini ada peningkatan ya gitu. Jadi kita coba konfirmasi, terus ada kelainan di rekam jantungnya nih. Jadi setelah itu kita konfirmasi. Jadi kalau ada satu bukti menunjukkan bahwa ini ada satu peradangan, kita konfirmasi lagi. Ya, kita konfirmasi. Ternyata hasil konfirmasinya cukup meyakinkan, kita naik lagi. Jadi ada beberapa pemeriksaan memang untuk meyakinkan kita, dan termasuk dokter spesialis anaknya juga, bahwa ini ada satu masalah di jantungnya. Oke, baik Dok. Terima kasih. Next question Dok. Jadi Maya Friends, terutama ayah bunda nih, orang tua, banyak yang nanya biasanya itu gejala yang bisa dikenali. Dan mungkin gejala alarm kayak kapan sih orang tua itu harus membawa anaknya segera Dok ke dokter ketika misalkan gejala jantungnya itu udah kayak yang gimana gitu Dok, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau gejalanya paling sering itu sesak napas. Sesak napas ya. Kemudian ada yang nyeri dada. Nyeri dada. Kemudian ada lagi dia cepet capek. Ya, cepet capek. Kalau dia sesak napas itu harus kita curigai bahwa ada penurunan fungsi jantung nih.
Ya, kalau penurunan fungsi jantung ini terlambat ditangani, itu nantinya akan menetap. Oh, oke dok. Jadinya bahaya ya dok ya, itu bahaya. Ya? Jadi karena dia bisa menetap, ya nanti malah minum obat seumur hidup nih. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan tuh lebih cepat, dan maksudnya kita kasih obatnya juga lebih cepat, biar tidak terjadi kerusakan jantung lebih parah lagi, gitu. Nah, makanya pada saat pasien ini atau anak ini sudah ada gejala pertama kan demam ya, demam, kemudian dia juga ada masalah misalnya kayak di kulit. Ya, mungkin tadi Dokter Yogi sudah menjelaskan ya, kalau misalnya gejala-gejala di luar jantung, kebanyakan memang keluhannya di luar jantung dulu. Setelah itu kita konfirmasi apakah ada lagi kelainan ya di jantungnya. Pertama kan pada saat demam pasti dong semuanya ini dicek laboratorium nih gitu. Dicek laboratorium ada kelainan apa tidak. Jadi kita lihat di dimer juga. Jadi kalau di dimernya tinggi berarti ada peradangan di pembuluh darah. Oh iya. Gitu. Jadi ini juga yang kekentalan darah itu ya dok ya, di dimer ya dok. Jadi dia itu menandakan bahwa ada masalah di pembuluh darahnya. Nah, kalau ada masalah di pembuluh darah, kemudian ada masalah juga di laboratorium pemeriksaan enzim jantungnya juga meningkat, gitu. Lab untuk gagal jantung sebenarnya dia juga meningkat. Kita periksa lagi nih. Oh, ini kayaknya harus dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Jangan-jangan ada penurunan fungsi jantung. Karena kalau misalnya peningkatan tanda gagal jantung itu meningkat, berarti jantungnya bisa bengkak nih. Gitu. Oke dok, berarti tadi pemeriksaannya bertahap ya dok ya? Pemeriksaannya bertahap. Tapi tentunya masuknya dari dokter anak, kemudian biasanya dikonsulkan ke dokter spesialis jantung, baru dokter jantungnya nanti akan menilai ya dok dari pemeriksaan lab, EKG, kemudian baru eko ya tadi ya dok ya, kayak atau USG jantung. Nah baik dok, jadi tadi gejalanya Maya Friends, jadi ada sesak nafas, nyeri dada, sama yang terakhir apa dok? Anaknya kurang cepet capek. Oh cepet capek ya, jadi ada hambatan dalam beraktivitas. Dok, kalau gejala sesak nafas atau nyeri dada pada anak ada bedanya nggak sih dok sama dewasa? Karena kan anak-anak tuh kadang-kadang susah mengungkapkan keluhannya ya dok. Mungkin ada triknya dok untuk mengenali. Oke, memang jarang ya kalau untuk pada anak-anak ini dia sangat sulit kadang-kadang berkomunikasi. Keluhannya itu kalau pada dewasa tentunya mereka akan bilang capek naik tangga gitu. Tapi kalau anak-anak biasanya pada saat bermain atau dia kalau punya ekskul, biasanya nih dia kuat ikut ekskul dari awal sampai akhir. Ternyata sekarang mau ngapa-ngapain aja nih baru setengah dari pelajarannya itu udah capek gitu. Jadi ada pembatasan aktivitas. Kalau yang lebih kecil biasanya cepet main kemana-mana, lari-lari, tiba-tiba dia berhenti aja. Jadi kurang aktif lah untuk bermainnya. Kemudian kalau misalnya dia mengeluh kok dadanya nggak enak seperti itu, atau dia nafasnya tiba-tiba cepat. Nah kalau misalnya di beberapa kasus ya, kalau memang udah cukup berat, itu kebanyakan dia datangnya kadang-kadang ada yang kakinya bengkak, tapi itu udah lama sekali. Jadi ini yang tidak teratasi pada saat awal-awal. Nah itu yang kita takutkan. Jadi kalau yang udah parah bisa sampai kakinya bengkak ya dok? Bisa kakinya bengkak, kemudian perutnya nggak nyaman gitu. Karena kan beban jantung itu sudah terlalu berat. Akhirnya dia pindah ke tempat yang lain. Jadi biasanya itu ke bawah, perut bawah tuh dia tidak nyaman. Ya, jadi terus dia posisinya juga lebih seneng tidurnya lebih tinggi. Jadi misalnya butuh sekitar 1 atau 2 bantal untuk ininya, atau kadang-kadang ada yang sampai 3 bantal. Ya dia nggak bisa tiduran terlentang gitu, anaknya gelisah kalau malam seperti itu. Jadi itu gejala-gejala yang harus diwaspadai ya dok ya oleh orang tua. Baik dok. Nah
selanjutnya dok, tadi kan pemeriksaannya sudah nih dok. Terapinya apa sih dok yang akan diberikan oleh dokter jantung biasanya dok? Terapinya tentunya beda-beda ya, tergantung masalahnya apa. Jadi kalau misalnya masalahnya ternyata penurunan fungsi jantung, itu ada obat-obatan yang nantinya untuk memperbaiki fungsi jantung tersebut. Tapi kalau ternyata dia hanya peradangan di selaput jantung atau memang cuman radang di pembuluh darah jantungnya, itu biasanya obatnya tentunya sesuai dengan untuk radangnya gitu. Nah, tentunya juga kerjasama dengan dokter spesialis anak obat-obatnya itu. Jadi kita tanyakan lagi apakah ini memang sesuai apa tidak. Jadi sebetulnya ini memang sangat multi spesialis ya dok ya, kerjasama tim ya dok. Jadi kalau misalnya ada anaknya, bisa aja ketemu sama saya dulu, dok anaknya cepet capek atau dia kok dadanya nggak enak ya. Mungkin anaknya bilangnya nyeri dada, padahal mungkin itu sesak gitu, atau dia mungkin cepet capek. Ya, terus datang ke saya, nanti sama saya periksa, oh ya Bu, ini nanti saya konsulkan dulu ke dokter spesialis anaknya, apakah memang ada yang lain gitu. Jadi tidak cuma saya saja gitu, tapi tetap juga bekerja sama dokter spesialis anak. Nah dok, tadi kan terapinya sudah, kemudian gejalanya sudah. Nah selanjutnya dok, kalau sudah diterapi, terus kemudian ada nggak dok tes lanjutan atau mungkin follow up atau kontrol ya dok ya untuk anak-anak yang sudah ada gangguan jantung, terutama yang karena MIS-C ini? Oke. Kalau dia sudah kita bilang ini ada masalah di MIS-C, tentunya dia harus di follow up. Di follow up-nya pertama nantinya kita akan lihat setelah dia diberikan obat-obatan itu ya. Kalau misalnya memang perbaikan, berarti kan sudah bagus nih reaksinya terhadap obat. Kemudian saat rawat jalan juga kita setelah pulang rawat, kita evaluasi lagi dengan ekokardiografi seperti itu. Kadang-kadang kita juga butuh pemeriksaan seperti CT scan jantung, kemudian MRI jantung juga. Kalau memang ini tingkatannya lebih berat, ya, jadi tidak semuanya memang, tapi kita lihat lagi. Jadi lebih detail, apakah ada cairan di sekeliling jantungnya seperti itu, apakah perlu dilakukan USG paru-paru juga, karena kan sangat berkaitan erat ya jantung sama paru-paru. Jadi memang pemeriksaannya akan cukup banyak lah, beberapa kalau memang itu cukup berat gejalanya ya, dan tanda-tandanya juga sudah jelas. Tapi kalau ternyata dia ringan, ya saya rasa sih cukup dengan ekokardiografi saja. Nanti kita follow up saja ekokardiografinya. Berarti tergantung dari derajat keparahan. Benar. Dan juga tetap harus kontrol ya dok ya. Tetap harus kontrol. Tapi kalau sudah sembuh, kita lihat nggak ada masalah apa-apa lagi, ya sudah selesai. Dan jangan salah, sebenarnya jantung ini kan hanya bagian dari proses peradangannya saja. Hal ini juga bisa terjadi pada pasien-pasien dengan demam berdarah, jangan salah. Jadi tidak hanya MIS-C saja. Jadi pasien dengan demam berdarah pun bisa mengalami masalah inflamasi di jantungnya seperti itu. Jadi tidak hanya MIS-C saja. Jadi juga memang kalau misalnya anaknya demam cukup lama dan juga ada gejala seperti itu, walaupun itu cuma demam berdarah, itu juga bisa ke jantungnya juga. Jadi sebenarnya tidak cuma MIS-C tapi ada penyakit lain. Benar. Ya dok ya. Intinya tetap harus dicek ya dok. Oke. Nah dok, mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Aktivitas seperti apa sih dok yang misalkan disarankan atau diperbolehkan setelah anak itu sembuh dari MIS-C yang dia ada keterlibatan jantung gitu ya dok? Apakah ada batasan-batasan atau misalkan kayak nggak boleh nih olahraga yang ini atau harus begini dulu gitu? Oke, kalau misalnya dari jantung itu sebenarnya tidak ada batasan yang harus menghalangi anak berkreasi atau beraktivitas. Jadi kalau dia punya masalah, anaknya udah tahu kapan dia harus berhenti. Seperti itu. Udah ngerasa nggak enak sudah sendiri ngerasa ya, tidak dok? enak, dia akan berhenti sendiri. Ya friends, ini nggak usah khawatir, anak nanti udah bisa tahu sendiri ya dok ya kapan harus stop aktivitas. Baik, terima kasih Dr. Olvi atas semua informasi yang sangat bermanfaat ya. Kita jadi tahu banget nih mengenai dampak MIS-C pada jantung anak. Nah, Maya Friends, jadi terima kasih ya sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode-episode di podcast lainnya dengan subscribe YouTube dan Spotify Maya Pada Hospital. Dan untuk informasi edukasi lainnya, silahkan follow Instagram Maya Pada Hospital @mayaPadaHospital. Salam selangkah lebih sehat, Maya Pada Hospital, teman sehat gue. Bye-bye.